Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 192914208 dari kelas Teknik Komputer C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus penipuan lewat email. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat di dunia, terutama di Indonesia, dan tidak mau ketinggalan dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan alat komunikasi dan teknologi seperti handphone, personal komputer, smartphone, internet, dan banyak sekali macam-macamnya, di mana kemajuan teknologi ini telah membantu masyarakat dalam berkomunikasi dan memudahkan pekerjaan menjadi lebih sederhana, sehingga hampir seluruh bidang kehidupan manusia menggunakan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan perabatan manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Satu hal yang menarik adalah bahwa proses globalisasi di dunia oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Memang awal kehidupan ini sebenarnya adalah komunikasi. Makhluk hidup, khususnya manusia, tak sanggup bertahan hidup tanpa komunikasi. Bahkan, para ahli komunikasi menekankan bahwa dalam peradaban kontemporer, berkomunikasi merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi makhluk manusia, yang melebihi kebutuhan fisik untuk makan dan untuk berlindung dari panas matahari dan hawa dingin. Dalam hal ini, internet sebagai media komunikasi yang paling berkembang saat ini, di mana internet saling menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tanpa mengetahui keberadaan lawan komunikasinya. Informasi dapat dikirim dalam berbagai bentuk seperti suara, gambar, teks, data, maupun kombinasinya. Pengertian cybercrime. Pengertian antara kejahatan komputer atau computer crime atau kejahatan dunia maya, cybercrime, secara universal adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau tanpa kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Di berbagai literatur, cybercrime dideteksi dari dua sudut pandang, yaitu: pertama, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Contohnya pembajakan, pemalsuan atau pencurian kartu kredit, penipuan lewat email spam, perjudian online, pencurian akun internet, terorisme, isu suara, situs yang menyesatkan, dan sebagainya. Yang kedua, kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran. Contohnya pencurian data pribadi, pembuatan atau penyebaran virus komputer, pembobolan atau pembajakan situs, cyberwar, denial of service atau DOS, kejahatan berhubungan dengan nama domain, dan sebagainya. Deteksi.
Cybercrime adalah jenis tindak pidana yang sulit dideteksi, tidak seperti kejahatan konvensional biasa. Korban kejahatan pada umumnya tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban. Umumnya, mereka tidak melaporkan karena beranggapan bahwa hukum yang ada belum menjerat pelaku. Kekurangnya pengetahuan aparat hukum mengenai perkembangan teknologi sehingga kurang dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan ini. Juga karena menganggap pembuktian telah terjadi, kejahatan di depan pengadilan sangatlah sulit. Cybercrime dalam kategori infringements of privacy pernah terjadi di Indonesia, yaitu tindak kejahatan dan penipuan dengan menggunakan email palsu atau situs website palsu yang bertujuan untuk mengelabui user, sehingga pelaku bisa mendapatkan data pribadi user seperti username, PIN, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit secara tidak sah. Kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah phishing. Dekla ini adalah contoh kasus yang berkaitan dengan cybercrime. Penipuan yang dilakukan lewat surat elektronik atau email. Penipuan lewat media ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Modus operandinya seseorang yang berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika, meminta bantuan untuk penerima transferan sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan atau alasan lain ke rekening calon korbannya. Iming-imingnya, uang yang bernilai miliaran rupiah itu 30% akan menjadi milik korban. Hanya saja, kemudian diketahui dari beberapa laporan, mereka terlebih dahulu harus mengirimkan sekitar 0,1% dari dana yang akan menjadi milik korban kepada penipu tersebut. Ujungnya, setelah dikirim, uang yang dijanjikan tidak juga diterima. Para korban pun takut melaporkan karena selain kasus ini terkait dengan pihak luar, mereka juga takut dengan mungkin saja malah dituduh terkait dengan pencucian uang internasional. Kegiatan kejahatan ini memiliki modus penipuan. Kejahatan ini memiliki motif cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si pengirim dengan sengaja mengirimkan email dengan maksud meminta transfer dana dengan alasan yang tidak benar. Kasus cyber ini dapat termasuk jenis illegal content. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu. Solusi untuk kasus yang dapat mengatasi cybercrime. Yang pertama, akun email dan media sosial agar memilih dan menggunakan kata sandi atau password yang baik dan aman. Caranya, pilihlah kata sandi yang tidak mudah ditebak orang lain dan jangan gunakan kata atau frasa yang spesial atau penting bagi Anda seperti tanggal lahir atau nama anggota keluarga. Yang kedua, pemilik akun email harus membedakan password email dengan password media sosial yang dimilikinya. Setiap pendaftaran medsos, kata semantri, umumnya calon pengguna medsos akan selalu diminta mengisi alamat email. Hal ini digunakan untuk verifikasi pemilik medsos sekaligus untuk alternatif pemulihan akun dan password jika lupa. Yang ketiga, pemilik akun email dan medsos untuk mengabaikan lampiran surat elektronik, URL, dan postingan-postingan yang terindikasi mencurigakan. Dia menerangkan, ketika berselancar di dunia maya, kerap muncul situs atau email yang memberikan link berisi pancingan untuk mengisi data media sosial. Dan yang terakhir, hindari setting autofill from. Biasanya, karena dirasa membedakan kemudahan, pemilik akun email dan medsos memilih untuk autofill from.
atau pengisian username dan password secara otomatis. Atau banyak juga yang menginginkan proses transaksi tersebut lebih praktis dengan cara membiarkan browser menyimpan cookies dan autofill informasi agar prosedur transaksi semakin lancar. Baiklah, kesimpulan dari saya yaitu kejahatan siberkrim di Indonesia tidak hanya berdampak pada dalam negeri, namun juga merambat sampai ke luar negeri tanpa mengenal batas teritorial negara lain, dan tidak terikat pada ruang dan waktu, sebab kejahatan siberkrim bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja. Selain rawan sebagai tempat sasaran, Indonesia juga merupakan salah satu tempat beroperasinya kejahatan sindikat siberkrim internasional, seperti penipuan lewat email, penipuan jual online, penipuan kartu kredit, pemasaran, dan bahkan mengancam sistem pertahanan keamanan. Dan saran saya disarankan kepada pihak pemerintah untuk dapat berkoordinasi dengan pihak media, mau media offline maupun media online, untuk dapat mempublikasikan keberadaan pengaturan mengenai tindak pidana siberkrim, khususnya tindak penipuan lewat email, kepada masyarakat, mengingat masih saja ada orang bahkan belum cukup mengerti tentang peraturan mengenal tindak pidana tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.